Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Farizandin dengan nomor NIM 14056240023. Di sini saya ada untuk menjelaskan tentang ruang lingkup ilmu sosial. Jadi ilmu sosial itu adalah suatu bidang studi yang berfokus pada pemahaman tentang perilaku, interaksi, dan dinamika manusia dalam masyarakat. Berbeda dengan ilmu alam yang meneliti tentang fenomena fisika dan biologi, ilmu sosial ini mengkaji aspek-aspek kehidupan yang bersifat sosial dan interaktif. Melalui ilmu sosial, para peneliti dapat memahami bagaimana seorang individu atau kelompok berperilaku dalam masyarakat. Dan individu dan kelompok ini dapat membentuk sebuah struktur sosial yang mendasari tentang kehidupan masyarakat. Terus ada ruang lingkup ilmu sosial itu sangat luas dan mencakup berbagai cabang disiplin, termasuk sosiologi, antropologi, ekonomi, psikologi, ilmu politik, geografi, dan sebagainya lah. Dan setiap cabang-cabang ilmu sosial ini memiliki fokus tersendiri, seperti sosiologi yang mempelajari tentang struktur dan fungsi masyarakat, sedangkan cabang ilmu sosial ekonomi ini mempelajari tentang keputusan ekonomi dan dampaknya dalam masyarakat. Perkembangan ilmu sosial ini juga memiliki peran penting ya. Peran itu dapat membantu menyelesaikan berbagai penyelesaian dalam masalah-masalah dalam kehidupan di masyarakat. Dengan mempelajari pola perilaku manusia dan memahami faktor-faktornya, ilmu sosial ini memberikan landasan untuk merumuskan kebijakan, kesejahteraan, dan membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Secara keseluruhan itu ilmu sosial menjadi jembatan penting untuk memahami perbedaan individu dan kelompok, menganalisis perubahan sosial, dan menanggapi isu-isu yang ada di masyarakat. Ini ada cabang-cabang ilmu sosial yang tadi ya. Terus ada sejarah, ekonomi, sosiologi, antropologi, psikologi, geografi, dan ilmu politik. Ini langsung aja masuk ke sejarah. Sejarah itu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang peristiwa, perubahan, dan perkembangan manusia dari masa lalu untuk memahami kondisi dan dinamika sosial, politik, dan ekonomi di masa kini. Sejarah berperan dalam ilmu sosial karena menyediakan perspektif waktu tentang bagaimana masyarakat berkembang dan menghadapi masalah-masalah tertentu. Terus aspek yang diuji itu tentang peristiwa masa lalu itu. Jadi itu sejarah meneliti peristiwa-peristiwa penting seperti perang, revolusi, migrasi, perjanjian, dan peristiwa sosial yang berdampak pada saat itu, pada saat zaman itu. Terus perkembangan budaya dan nilai sosial itu juga dikaji tentang bagaimana sih nilai-nilai dan adat istiadat kepercayaan dalam zaman itu. Terus ada pembentukan evolusi sistem politik. Nah, ini masuk ke sejarah politik yang mengkaji bagaimana asal-usul dan perkembangan berbagai sistem pemerintahan, hubungan diplomatik, dan konflik internasional. Pemahaman ini membantu menjelaskan pembentukan negara dan bangsa, ideologi politik, dan hubungan internasional yang mempengaruhi dinamika global. Terus perubahan sosial dan identitas kolektif. Sejarah melacak perubahan di mana dalam identitas kolektif, misalnya dalam konteks nasionalisme, pergerakan hak asasi manusia, atau pengembangan agama dan sekte, ini memberikan dampak perspektif tentang bagaimana identitas kelompok terbentuk, berkembang, dan kadang-kadang memicu sebuah konflik. Terus tujuan
cabang ilmu sejarah ini memahami asal-usul dan evolusi masyarakat. Itu tuh dengan peneliti peneliti mengetahui asal-usul dan perkembangan masyarakat. Ilmu sejarah ini memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat pada saat ini dapat dibentuk karena peristiwa-peristiwa masa lalu. Misalnya pemahaman tentang kolonialisme membantu masyarakat kini memahami berbagai ketimpangan sosial ekonomi yang masih ada di banyak negara. Terus belajar dari kesalahan yang masa lalu. Ini kan sejarah ini memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana kesalahan-kesalahan masa lalu itu tidak bisa kita hindari dengan belajar dari sejarah gitu. Terus pembentukan identitas kolektif dan kesadaran sejarah. Dan metode ilmu sosial ini, sejarah ini membantu masyarakat untuk memahami bagaimana menghargai warisan budaya serta nilai-nilai yang membentuk identitas kolektif. Hal ini penting dalam memperkuat rasa kebersamaan, keutuhan nasional serta mendorong kesadaran tentang perbedaan dan keberagaman. Langsung aja masuk ke cabang ilmu sosial ekonomi ya. Ekonomi ini adalah lingkup ilmu sosial yang mempelajari tentang cara bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Ekonomi ini berfokus kepada perilaku individu, kelompok, dan institusi dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa. Melalui perspektif ini, ilmu ekonomi ini mempelajari berbagai keputusan-keputusan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan sosial, distribusi kekayaan, dan interaksi sosial di dalam masyarakat. Terus ada tujuan ekonomi. Ilmu sosial ini bertujuan untuk memahami perilaku ekonomi manusia dalam konteks sosial serta mencari solusi atas permasalahan yang muncul akibat ketidakseimbangan ekonomi, seperti mencapai kesejahteraan sosial ya. Yang kebijakan ekonomi ini bertujuan mengurangi ketimpangan dan memastikan distribusi sumber daya yang adil. Terus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya agar keterbatasan sumber daya dapat dikelola secara efisien dan mencapai kesejahteraan yang maksimal. Terus meningkatkan stabilitas ekonomi, mengurangi fluktuasi ekonomi yang dapat mengganggu kehidupan sosial masyarakat. Terus meningkatkan kualitas hidup dengan mendorong pembangunan yang tidak mengutamakan hanya pertumbuhan ekonomi ya, tetapi juga aspek-aspek sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Sekarang masuk ke sosiologi. Nah, sosiologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, interaksi antar individu, serta pola-pola sosial yang terbentuk dalam kelompok. Sosiologi ini berfokus pada kehidupan bagaimana manusia berperilaku dan dalam kelompok sosial, bagaimana kelompok-kelompok ini membentuk norma dan nilai yang mempengaruhi perilaku, serta bagaimana institusi sosial seperti keluarga, pendidikan, agama, dan ekonomi berfungsi dalam masyarakat. Dalam sosiologi ini ada aspek utama yang dikaji, yaitu struktur sosial. Struktur sosial ini mengacu pada susunan atau tahapan masyarakat yang mencakup peran, status, dan hubungan antar individu. Misalnya seperti struktur keluarga, kelas sosial, komunitas. Terus ada interaksi sosial. Sosiologi ini mempelajari tentang cara individu berinteraksi satu sama lain dan berbagai konteks sosial. Ini mencakup komunikasi konflik, kerjasama, bentuk-bentuk interaksi lainnya. Terus ada norma dan nilai. Aturan atau pedoman perilaku yang diharapkan dalam masyarakat. Jadi itu norma ini sebuah perilaku yang diharapkan
di dalam masyarakat, sementara nilai dan prinsip yang dianggap penting. Aspek ini tuh berperan dalam membentuk perilaku dan karakter pada masyarakat itu. Terus ada institusi sosial. Ini adalah sistem-sistem yang diakui dan diatur dalam masyarakat seperti keluarga, agama, pendidikan, ekonomi, dan keempat tadi itu berperan dalam menjaga keteraturan dan mengarahkan kepada kehidupan sosial. Terus ada perubahan sosial. Perubahan sosial ini juga dikaji dalam sosiologi ya, yaitu perubahan dalam struktur, fungsi, atau dinamika masyarakat dari waktu ke waktu. Ini mencangkup perubahan budaya, teknologi, atau perubahan dalam hubungan kekuasaan. Sosiologi ini memiliki peran signifikan dalam menelaah fenomena sosial, seringkali rumit seperti diskriminasi, integrasi sosial, dan perubahan nilai budaya, yang semua ini mempengaruhi kehidupan manusia sehari-hari. Nah, sosiologi ini memiliki tujuan. Tujuannya itu untuk memahami dan menganalisis fenomena sosial dalam masyarakat dan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dan struktur sosial. Sosiologi ini dapat membantu kita untuk mengetahui sebab-sebab dan berbagai fenomena sosial seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan konflik. Terus juga dapat menjelaskan bagaimana kebijakan dan solusi untuk mengatasi masalah sosial. Terus mempromosikan perubahan sosial yang lebih positif dan inklusif. Jadi tuh perubahan sosial yang ke arahnya negatif ini bisa kita cegah. Terus meningkatkan pemahaman antar budaya dan menghargai perbedaan dalam masyarakat. Sekarang masuk ke antropologi. Antropologi dalam ruang lingkup ilmu sosial adalah sebuah pemahaman tentang manusia secara holistik, mencakup aspek budaya fisik, sejarah, dan linguistik. Antropologi ini berfokus pada keberagaman manusia dalam berbagai konteks seperti sosial, budaya, dan lingkungan, serta bagaimana manusia beradaptasi dalam perkembangan dari waktu ke waktu, zaman ke zaman ya. Disiplin ini memberikan perspektif mendalam tentang bagaimana masyarakat, nilai-nilai, dan tradisi terbentuk, serta bagaimana individu dan kelompok manusia hidup, berpikir, dan berinteraksi. Antropologi ini memiliki aspek utama, yaitu seperti antropologi budaya. Ini tuh mengkaji tentang bagaimana budaya dan pola perilaku manusia dalam berbagai masyarakat. Terus yang dibahas dalam antropologi budaya ini itu ada istiadat, kepercayaan, tradisi, norma, nilai, ritual, seni, dan institusi sosial. Antropologi ini memiliki tujuan untuk memahami cara hidup masyarakat pada pola sosial mereka, seperti bagaimana budaya mempengaruhi persepsi dan perilaku individu di dalam komunitas mereka. Antropologi ini melihat perbedaan dan kesamaan budaya secara global, serta manusia merespon perubahan sosial. Terus ada antropologi fisik atau biologis. Antropologi ini mengkaji evolusi manusia dan variasi biologis dalam spesies manusia. Yang dibahas dalam antropologi fisik atau biologis ini itu genetika, paleontologi, adaptasi fisiologis, variasi biologis manusia, dan evolusi hominid. Terus antropologi fisik ini bertujuan untuk mengungkap asal-usul manusia, bagaimana manusia beradaptasi dengan lingkungan, serta bagaimana biologis dapat dijelaskan dalam konteks sejarah, evolusi, dan perbedaan lingkungan. Ini ada antropologi terapan, yaitu mengkaji pengaplikasian pengetahuan antropologi untuk memecahkan masalah yang ada di dalam masyarakat. Yang dibahas itu tentang kesehatan masyarakat, pembangunan sosial, pendidikan, kebijakan publik,
konservasi lingkungan, hubungan antar budaya. Terus antropologi terapan ini memiliki tujuan untuk menggunakan pendekatan antropologi mengatasi masalah sosial, meningkatkan kebijaksanaan, serta pengembangan program pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan budaya masyarakat setempat. Nah, sekarang masuk ke ilmu sosial, cabang ilmu sosial psikologi. Psikologi ini merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari perilaku, pikiran, dan proses mental individu. Ilmu ini berfokus pada pemahaman bagaimana dan mengapa manusia berperilaku seperti yang mereka lakukan. Sebagai ilmu yang menggabungkan pendekatan ilmiah dan analisis teoritis, psikologi ini memeriksa bagaimana aspek dan kehidupan manusia, termasuk perkembangan pribadi, kesehatan mental, motivasi, emosi, dan interaksi sosial. Aspek utama dalam psikologi ini yaitu psikologi klinis. Psikologi klinis itu mengkaji tentang gangguan mental dan emosional serta cara-cara mendiagnosis dan mengobatinya. Terus psikologi klinis ini membahas tentang depresi, kecemasan, gangguan bipolar, gangguan kepribadian, terapi kognitif, dan psikoterapi. Psikologi klinis ini bertujuan mendiagnosis, mencegah, dan merawat gangguan mental dengan pendekatan psikoterapi, konseling, dan terapi obat. Psikologi klinis membantu individu mencapai kesehatan mental dan kualitas hidup yang lebih baik. Terus ada psikologi perkembangan. Ini mengkaji tentang pertumbuhan dan perubahan perilaku sepanjang hidup, mulai dari masa bayi, dewasa, remaja, sehingga dewasa hingga lanjut usia. Membahas tentang perkembangan kognitif, perkembangan sosial, perkembangan bahasa, dan perubahan fisik terikat usia. Bertujuan untuk memahami tahapan-tahapan perkembangan yang dialami seseorang, faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut, serta perbedaan individu dalam perkembangan. Terus ada psikologi sosial, mengkaji tentang bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu mempengaruhi kehadiran orang lain, baik dalam kelompok kecil atau kelompok besar. Yang dibahas dalam psikologi sosial ini merupakan persepsi sosial, sikap, prasangka, identitas sosial, pengaruh kelompok, dan dinamika kelompok. Bertujuan untuk menjelaskan bagaimana interaksi sosial itu membentuk perilaku dan identitas individu, serta memahami konsep-konsep seperti pengaruh sosial, prasangka, konformitas, dan kepemimpinan. Ini ada metode penelitian dalam psikologi. Psikologi menggunakan berbagai metode penelitian untuk memperoleh data empiris dan menganalisis perilaku manusia. Yang dilakukan dalam metode penelitian psikologi itu ada eksperimen, melibatkan penguji variabel tertentu dalam proses pengkondisian terkontrol untuk melihat efek pada perilaku. Terus ada observasi, yaitu mengamati perilaku individu atau kelompok dalam lingkungan alamiah atau laboratorium tanpa intervensi langsung. Terus wawancara dan kuesioner, mengumpulkan data melalui pernyataan terstruktur atau semi terstruktur untuk memahami perspektif individu. Terus ada studi kasus, penelitian mendalam tentang individu atau kelompok tertentu untuk mendapatkan wawasan mendetail. Terus ada metode longitudinal. Studi ini jangka panjang yang mengamati perubahan pada individu atau kelompok sepanjang waktu. Nah, sekarang masuk ke cabang ilmu sosial geografi. Dalam ruang lingkup ilmu sosial, geografi ini meneliti hubungan antara manusia dan lingkungan.
fisiknya serta bagaimana pola-pola spasial mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya. Geografi sosial memfokuskan kajian pada distribusi manusia, sumber daya, dan aktivitas di bumi, serta dampak yang dihasilkan interaksi antar lingkungan, alam, dan aktivitas manusia. Dalam ilmu sosial, geografi memberikan perspektif mengenai bagaimana lingkungan fisik dan sosial membentuk perilaku manusia, pengembangan wilayah, dan struktur masyarakat. Metode yang dilakukan dalam geografi sosial ini yaitu pemetaan dan analisis spasial menggunakan peta dan sistem informasi geografis seperti SIG untuk memvisualkan pola distribusi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Terus ada survei, mengumpulkan data dari masyarakat untuk memahami pola migrasi, penggunaan lahan, atau akses terhadap layanan publik. Terus ada observasi lapangan, mengamati langsung kondisi sosial dan fisik dalam suatu area untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang interaksi manusia dan lingkungan. Terus ada analisis demografis, menganalisis data populasi untuk memahami komposisi penduduk seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan migrasi. Dan dari cabang sosial geografi ini memiliki beberapa tujuan seperti memahami distribusi manusia dan aktivitasnya, menganalisis pengaruh lingkungan terhadap kehidupan sosial, meningkatkan tata kelola wilayah, dan pembangunan berkelanjutan, mengatasi masalah sosial dengan pendekatan spasial, membangun pemahaman terhadap perubahan global, dan lain sebagainya. Jadi itu ada keterkaitannya geografi dengan ilmu sosial lainnya, seperti keterkaitannya dengan sosiologi, yaitu mempelajari pola masyarakat. Namun geografi ini berfokus pada aspek spasial dan sosiologi, lebih ke hubungan sosial. Terus ada hubungannya tentang ekonomi. Geografi ekonomi mengkaji distribusi aktivitas ekonomi, sedangkan ekonomi mempelajari faktor produksi dan distribusi dari perspektif ekonomi. Ya, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena waktunya juga sudah ingin melewati batas maksimal ya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.